Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam penutupan Rakernas kelima di Jakarta mengatakan sikap politik PDIP ada di dalam atau di luar pemerintahan harus dihitung secara cermat. Apa sebetulnya strategi PDIP? Kita akan membahasnya bersama dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Nusyirwan Sujono, juru bicara DPP Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, dan analis politik Carta Politika Yunarto Wijaya. Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Iya, terima kasih sudah memberikan waktunya ya. Saya ingin langsung ke Mas Nusyirwan dulu. Mas Nusyirwan, Ketua Umum mengatakan enak aja, langsung ditanya. Saya mau berhitung dulu, mungkin kurang lebih begitu ya. Mas Nusyirwan, hitungannya itu seperti apa sebetulnya yang dihitung PDIP? Ya tentu pemerintahan sekarang pun masih berjalan sampai dengan Oktober. Dan tentu kita juga rapat kerja nasional kemarin tentu merupakan evaluasi dari apa yang sudah berlangsung selama pemilu yang lalu, dan itu menjadi koreksi dan juga menjadi perhitungan-perhitungan untuk menghadapi kontestasi yang lebih dekat lagi yang harus kita hadapi, yaitu pilkada nasional. Maka untuk berkaitan dengan pemerintahan selanjutnya, tentu ini maksudnya bukan seperti yang disampaikan oleh Ibu, bahwa tentu bukan memainkan atau bagaimana, tapi maksudnya adalah tentu kita akan melihat perkembangan dan tentu kita maksudnya adalah mempersiapkan hal yang memang yang seharusnya kita persiapkan lebih dini, yaitu pilkada nasional. Dan evaluasi itu penting untuk kita bisa menghadapi kontestasi pilkada nasional ke depan itulah hal yang utama. Demikian. Apakah tidak dinyatakannya sikap politik PDIP, Mas Nusyirwan, sebagai semacam oposisi? Karena memang Ibu Megawati juga mengatakan kita bukan sistem parlementer, tidak ada istilah oposisi, tapi fungsi seperti itu tidak diumumkan kemarin, itu lebih karena tidak ingin ditinggalkan partai lain yang mau diajak berkoalisi di dalam pilkada, atau yang mana sebetulnya alasannya, Mas Nusyirwan? Ya, Anda sendiri sudah menegaskan bahwa sikap tersebut atau katakanlah pemahaman berkaitan dengan sistem pemerintahan yang kita saat ini adalah presidensial, maka penekanannya adalah kerjasama politik, dan kerjasama itu tentu berlangsung khususnya untuk menghadapi pilkada ke depan. Kita pun tidak menutup mata bahwa berbagai hal tentu kita menerima dan memperhitungkan masing-masing daerah, kondisi dan sebagainya. Maka kerjasama, sekali lagi saya katakan, istilahnya adalah kerjasama politik itu kita akan terbuka untuk melakukannya, sehingga hal tersebutlah tentu yang akan menjadi prioritas kita. Berkaitan dengan sebutan koalisi, saya tadi sudah tekankan, dan tentunya ini adalah masih ada waktu untuk hal yang ke depan nanti. Baik, Mas Herzaki, kalau Anda melihat apa yang dilakukan oleh PDIP ini sebetulnya memang karena berhitung betul seperti yang dikatakan Ketua Umum Megawati, atau memang karena mungkin partai Anda pun termasuk sekian partai lain itu di dalam pilkada itu akan bekerja sama juga dengan PDIP, sehingga mungkin kurang pas kalau PDIP mengatakan sebagai oposisi saat ini. Bagaimana, Mas Herzaki? Ya, terima kasih, Mas. Jadi kalau kita bicara mengenai konfigurasi politik di Indonesia, itu kadangkala apa yang menjadi konfigurasi politik di tingkat nasional dan tingkat daerah itu belum tentu selalu selaras dan sejalan gitu. Karena bagaimanapun kan masa kita ini sangat majemuk ya, gitu. Sangat majemuk. Ya, juga kita bicara mengenai bagaimana setiap daerah punya karakteristik masing-masing, sehingga bisa jadi jika di pusat, katakanlah di tingkat nasional kita tidak bersama, tapi bisa jadi di daerah-daerah tertentu kita bisa bersama. Itu kan hal yang wajar sebenarnya, karena bagaimanapun kalau kita bicara mengenai kontestasi di daerah, yaitu di pilkada terutama, yang menjadi mandat utama biasanya adalah tokoh gitu. Jadi mandat utama adalah tokoh, dan itu juga harus berhitung. Dan bagaimana, misalnya nih sederhananya begini, jadi bagi kami apa yang disampaikan oleh Ibu Mega itu kayaknya suatu hal yang wajar saja gitu, dan tidak ada relevansinya apakah ini sikapnya karena akan ada pilkada atau karena
politik nasional dan pilkada itu bisa lebih cair, bukan. Tapi kalau kami melihatnya ini sikap yang wajar dan sah ya sebagai partai politik yang berdaulat, punya independensi, kemandirian, memilih jalan masing-masing kan begitu, ya kan? Sama sikap kami juga Pak AHY, Pak Ketua Umum kami menyampaikan kepada para kader, hari ini fokus kita tidak lagi bicara mengenai Pilpres, karena Pilpres kita sudah menang, kita sedang fokus membangun dan persiapan pemerintahan selanjutnya, tetapi bagaimana sekarang kader-kader Partai Demokrat itu bisa turun bersama rakyat menyampaikan aspirasi seperti apa pemimpin ke depan yang diharapkan. Kita juga sudah mulai melakukan penjaringan di tingkat daerah masing-masing. Dan ya mungkin saja di beberapa daerah kita bisa saja mendukung calon dari teman-teman PDIP, dan begitu juga sebaliknya, tergantung konfigurasi politik lokal. Ini ya kalau dari kami. Gitu. Baik, Mas Yunarto, Mas Toto, kalau kita menyimak pidato dari Ibu Mega kemarin itu dan juga bangunan dari acara Rakernas itu, kemarin kita melihat banyak sekali sinyal bahwa memang PDIP akan menjadi semacam oposisi kalau memang itu istilah yang tidak kita pakai di sistem kabinet presidensial. Kalau Anda lihat langkah PDIP ini sebetulnya menunda sampai pilkada nanti selesai, Mas Toto, atau memang ini akan seperti ini terus meskipun nanti pilkada sudah selesai? Iya, sebetulnya kalau kita bicara mengenai kenapa di Rakernas kemarin tidak ada sikap yang jelas atau deklarasi menjadi oposisi atau menjadi bagian dari pemerintahan Prabowo Gibran, sesuatu yang sudah terjelaskan dalam konteks pattern selama ini yang dibangun oleh PD Perjuangan. Kalau kita lihat di waktu-waktu sebelum, memang biasanya pengambilan keputusan partai akan mengambil sikap seperti apa, itu bukan pada saat setelah Rakernas, tapi setelah Kongres. Jadi dari awal saya sudah menganalisis dan mengatakan bahwa Rakernas tidak bisa diharapkan ada sebuah pengambilan keputusan strategis seperti ada dalam pemerintahan atau tidak. Itu akan dilakukan setelah Kongres di awal 2025. Yang kedua, sebetulnya kan sudah bisa dibaca. Kalau saya tetap melihat bahwa yang akan diambil keputusannya oleh Ibu Mega dan PDI Perjuangan adalah sesuai dengan logika demokrasi. Kalau bertanding dan kalah, yang diperkuat adalah fungsi pengawasan, bukan ikut-ikutan kemudian mengambil jatah menteri. Itu yang saya coba lihat, dan sebetulnya sudah terbaca ya tanpa menunggu penutupan Rakernas dalam pidato pembukaan yang dilakukan oleh Ibu Mega. Yang ketiga, mungkin saja terkait dengan pernyataan Bung Raf, tetapi mungkin saja ini juga adalah sikap yang secara hati-hati dijalankan oleh PD Perjuangan dikaitkan dengan kebutuhan dalam Pilkada 2024 bulan November. Kenapa? Karena bukan tidak mungkin ada pihak-pihak yang mencoba untuk mengkaitkan koalisi yang terbangun di level lokal dalam pilkada dengan koalisi yang seakan-akan permanen terbangun di level nasional. Contoh, ada deklarasi pasangan di Bali yang sudah berani mengatasnamakan bukan diusung oleh partai tertentu loh, tetapi didukung oleh Prabowo dan Jokowi. Itu kan upaya-upaya untuk kemudian membangun atau mengkaitkan antara konstelasi koalisi di level nasional dengan koalisi di daerah. Padahal tadi Bung Herzaki dan Pak Nusirwan sudah menjelaskan bahwa tidak pernah ada sejarahnya bahwa koalisi di level nasional terreplikasi menjadi koalisi yang terbangun di daerah. Dan itu yang menurut saya mungkin juga disadari oleh PDI Perjuangan, ada fenomena yang coba mengkait-kaitkan, dan kalau itu terjadi yang paling dirugikan adalah PDI Perjuangan karena koalisinya jauh lebih kecil, lalu kemudian bukan tidak mungkin akan terjadi upaya pengeroyokan di beberapa daerah basis PDI Perjuangan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah memang setelah pilkada yang serentak nanti bulan November, PDIP benar-benar akan menyatakan sikap yang jelas berada di luar pemerintahan? Meskipun mungkin nanti namanya bukan oposisi karena itu tidak dikenal di sistem pemerintahan presidensial. Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetaplah bersama kami. Prime Time News segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.